Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Sebelum belajar hari ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi kelas 2, tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, dengan membaca teks permainan Simpe, siswa dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan dengan benar. Yang kedua, dengan menggunakan Simpe, siswa dapat melaksanakan pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan benar. Yang ketiga, dengan membaca teks bermain Simpe, siswa dapat mencatat isi teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda di sekitar dengan benar. Yang keempat, dengan membaca teks percakapan antara Beni, Tiur, dan Ibu, siswa dapat mengidentifikasi berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai dari materi berikut ini. Beni dan Kak Tiur sedang bermain Simpe. Mereka bermain dengan riang gembira. Anak-anak, sekarang perhatikan percakapan berikut ini antara Beni dan Kak Tiur. Kak, Simpeku jatuh terus. Aku tidak bisa memainkannya, Kak, kata Beni. Kamu kan baru belajar, nanti juga pasti bisa, Dek, kata Kak Tiur sambil menenangkan Beni. Kapan bisanya, Kak? Tanya Beni. Kamu harus banyak berlatih, jangan langsung menyentuh. Kakak dulu juga seperti itu. Baiklah, Kak, aku akan rajin berlatih. Aku pasti bisa. Iya, Dek, mari kita latihan bersama, kata Kak Tiur. Nah, adik-adik pasti tahu kan apa itu Simpe? Apakah kamu tahu apa itu Simpe? Dan bagaimana bentuknya? Simpe itu ada yang terbuat dari rotan berwarna coklat. Ada juga yang terbuat dari plastik yang berwarna-warna seperti merah, kuning, hijau, dan biru. Anak-anak, sekarang perhatikan teks pendek berikut ini. Bermain Simpe. Tahukah teman-teman apakah itu Simpe? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpe adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpe terbuat dari rotan. Ada juga yang terbuat dari plastik. Simpe dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar Simpe di pinggang. Kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran Simpe tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran Simpe paling lama.
Baik anak-anak, sekarang kalian sudah tahu kan simpai itu apa dan terbuat dari apa, warnanya apa, dan kegunaannya. Sekarang coba anak-anak amatilah simpai yang kalian punya. Kemudian nanti isilah kolom di bawah ini sesuai pengamatan kalian. Coba simpai kalian diambil kemudian diamati. Warnanya, warna simpai itu ada yang coklat, kuning, merah, hijau, dan biru. Kemudian bentuknya simpai itu lingkaran. Kemudian untuk permukaan simpai itu halus dan agak sedikit kasar. Untuk kegunaannya simpai itu digunakan untuk bermain dan berolahraga. Anak-anak, sekarang amatilah benda-benda di sekitarmu yang berbentuk lingkaran seperti simpai. Ada apa saja anak-anak? Pasti ada uang koin, kaset, jam, piring, dan roda. Baik anak-anak, selain yang disebutkan Pak Setio tadi, kalian bisa menyebutkan benda-benda di sekitar kalian yang berbentuk seperti simpai. Silahkan anak-anak kerjakan soal berikut ini. Kalian kerjakan di buku tugas ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah simpai itu? Yang kedua, bagaimana bentuk simpai itu? Yang ketiga, terbuat dari apa simpai itu? Dan yang keempat, bagaimana cara memainkan simpai? Silahkan kalian kerjakan ya anak-anak. Anak-anak sekarang perhatikan percakapan berikut ini antara Benny, Kak Tiur, dan Ibu. Benny, Tiur bermainnya sudah ya. Tapi Benny masih belum bisa, Bu. Tapi ini sudah sore, Nak. Sudah waktunya mandi, kata Ibu. Iya, Dek. Besok kita lanjutkan bermainnya, kata Kak Tiur. Benny masih ingin berlatih, Bu. Kata Kak Tiur, harus rajin berlatih. Iya, Nak. Besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu. Benar kata Ibu, Dek. Ayo kita mandi, kata Kak Tiur. Baiklah, Bu. Kak, ayo. Nah, adik-adik, kalian sudah memperhatikan percakapan antara Ibu, Kak Tiur, dan Benny. Silahkan adik-adik pertanyaan berikut ini kalian jawab dengan ditemani oleh orang tuamu. Pertanyaan yang pertama, apa yang disampaikan Ibu kepada Benny dan Tiur? Pertanyaan kedua, apa tanggapan Benny ketika diingatkan Ibu? Yang ketiga, apa akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain? Yang kelima, diskusikanlah dengan orang tuamu apa saja aturan dalam bermain. Baik anak-anak, ketika kalian sedang bermain, pasti banyak aturan-aturan yang berlaku. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di masyarakat, di sekolah, dan bermain. Coba kalau kalian pergi ke sekolah, pasti ada aturannya untuk ditaati. Mengapa aturan itu harus dibuat? Aturan itu dibuat untuk dipatuhi, jangan untuk dilanggar ya anak-anak. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah dipatuhi oleh anggota keluarga. Kalau aturan di sekolah pasti dipatuhi oleh semua warga sekolah.
Akibatnya, jika aturan tidak dipatuhi, hidup akan menjadi susah, hidup menjadi tidak tertib, dan terjadi kekacauan. Contohnya, jika adik-adik membuang sampah sembarangan, maka akan terjadi banjir. Contoh aturan yang ada di rumah. Yang pertama, bangun pagi pukul 5. Yang kedua, setelah bangun pagi, merapikan tempat tidur. Yang ketiga, selalu meminta izin jika mau berpergian. Yang keempat, dalam bermain itu tidak lupa waktu. Yang kelima, mengerjakan PR. Yang keenam, belajar. Dan yang terakhir, tidur pukul 9. Baik anak-anak, kalian sudah memahami tentang aturan-aturan yang ada di rumah. Kalian harus mentaati aturan apa saja yang berlaku di rumah. Jangan sampai melanggarnya ya. Baik anak-anak, kesimpulan belajar hari ini. Yang pertama, kalian sudah belajar menyebutkan isi teks pendek yang berjudul Bermain Simpe. Yang kedua, melakukan pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, kalian sudah bisa mengidentifikasi berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Sekian materi yang Pak Setio sampaikan. Kalian tetap belajar di rumah, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, gunakan masker ketika keluar rumah, cuci tangan pakai sabun, makan makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Sekian dari Pak Setio, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.